Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Wahab. Sini kita akan mempelajari tentang tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan dan perkembangan hewan, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita hasilkan menjadi manfaat. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Kedua, siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara perkembangbiakan hewan. Keempat, siswa dapat mengetahui pertumbuhan ayam. Lima, siswa dapat mengetahui penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama atau perkalian. Yang terakhir, siswa dapat mengetahui cara pertumbuhan kucing. Selanjutnya, siapa yang mempunyai hewan peliharaan? Mungkin kita tidak asing lagi dengan hewan peliharaan di sekitar kita. Di antara contoh hewan peliharaan di sekitar kita adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Kemudian hewan yang lain adalah kucing. Kedua hewan tersebut merupakan hewan yang jinak sehingga orang-orang senang memelihara. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kemarin sudah dijelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangbiakan. Kita ulang lagi. Setiap makhluk hidup termasuk hewan pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di sekitar kita banyak berbagai jenis makhluk hidup, ada hewan peliharaan, hewan liar, hewan langka. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan adalah ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, meliputi pertama genetik dari induknya, kedua hormon dalam tubuh hewan. Kemudian faktor eksternalnya adalah faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, meliputi makan dan minum, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Itu merupakan dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Perkembangan dan perkembangbiakan hewan. Nah, ini kita bahas lagi. Perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Adapun perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan di sini ada 3. Hewan itu bisa berkembang biak ada 3 cara. Yang pertama bertelur atau disebut dengan ovipar. Contohnya ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lain-lain. Yang kedua adalah melahirkan disebut dengan vivipar. Contohnya kucing, kambing, sapi, kuda, kerbau, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Hewan tersebut bertelur tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya buaya, ular, kobra, kadal, dan lain-lain. Nah, ini penjelasan yang eh, lebih panjang lagi daripada kemarin. Melanjutkan yang kemarin. Kemudian yang pertama dimulai dulu dengan pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu hewan unggas yang dipelihara manusia. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jika dierami, telur-telur ayam bisa menetas mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan menetas dan berkembang menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang baru menetas akan memiliki bentuk tubuh kecil yang mirip dengan induknya. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya. Hanya ukuran tubuhnya saja yang semakin besar dan warna bulunya yang semakin jelas. Kita lihat
pertumbuhan dan perkembangbiakan ayam. Nah, ini ada gambar daur hidup ayam. Perkembangan biakan ayam dimulai dari ayam dewasa bertelur dulu. Kemudian setelah bertelur baru menetas menjadi ayam kecil. Ayam kecil menjadi ayam dewasa dan ayam dewasa menjadi induk ayam lagi, kemudian bertelur lagi dan seterusnya seperti itu. Itu merupakan cara perkembangbiakan ayam atau daur hidup ayam. Selanjutnya kita membahas tentang perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Perkalian dapat dihitung dengan beberapa cara. Beberapa caranya adalah mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengalih. Setelah itu hasilnya dijumlahkan dan juga dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah. Contohnya seperti ini. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, ini. Ada 2 kandang yang masing-masing berisi dengan 2 induk, 1 ayam jantan dan 1 ayam betina. Nah, kemudian beberapa bulan atau beberapa minggu ayam Udin semakin bertambah. Pertanyaannya berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Yang pertama 10. Satu kandang ayam berisi 10. 10 tambah 10 sama dengan 20 karena masing-masing kandang mempunyai 10 anak ayam. Jika dijumlahkan sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20. Atau juga bisa ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 10 sama dengan 20 karena perkalian merupakan penjumlah yang berulang-ulang. Jadi sama. Selanjutnya, jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, ini saat masing-masing kandang berisi 12. Ada 3 kandang, berarti tinggal menjumlahkan 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 36. Kemudian bisa ditulis dengan perkalian. Nah, adalah seperti ini. 3 dikali 12 sama dengan 36. Sama 12 12 12 36. 3 kali 3 1 2 3 masing-masing jumlahnya 12 sama dengan 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. 12 angka 12 itu sama dengan 10 ditambah 2. Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. 3 dikali 10 3 kandangnya sama dengan 30. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. 30 tambah 6 sama dengan 36 di sini. Bawahnya 36. Silahkan memakai cara apapun, boleh terserah sampean senang yang mana. Kemudian untuk cara lain ini bersusun 2 dikali 210 atau 210 dikali 2. 210 dikali 2. Yang pertama kita kalikan yang paling belakang. 0 dikali 2 sama dengan 0. Bilangan apapun, bilangan berapapun bilangan jika dikalikan 0 sama dengan 0. 1 dikali 2 sama dengan 2. Karena kemudian 2 ditambah 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, 4 hasilnya 2 tambah 2. 0 kali 2 sama dengan 0 atau 0. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, sama, hasilnya sama. Contoh yang lainnya 330 dikali 3 sama dengan ini. Ini hasil akhirnya. Caranya seperti ini. 330 dikali 3 sama, dimulai dari yang paling belakang dulu. 0 dikali 3 sama dengan 0 atau 0. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. Hasilnya 990. 0 kali 3 0. 3 kali 3 9. Kali 3 9 lagi. Terus 224 dikali 4 sama dengan ini hasil akhirnya. Cara mengerjakannya
0 dikali 4 sama dengan 0. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. Sama seperti ini. Hasilnya 880. Sekarang yang terakhir tentang pertumbuhan kucing. Kucing merupakan salah satu hewan yang dipelihara manusia. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Tubuh anak kucing mula-mula kecil, tubuhnya semakin lama semakin besar. Bulunya yang tipis akan bertambah tebal. Anak kucing tumbuh menjadi kucing remaja tumbuh menjadi kucing dewasa. Kita simak gambarnya seperti ini. Yang pertama dimulai dari kucing dewasa melahirkan anak kucing. Nah ini, anak kucing seperti ini. Kemudian anak kucing menjadi kucing muda atau kucing dewasa. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa, kemudian kucing dewasa beranak lagi dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan, kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.